Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Selamat Pagi. pagi. pagi Bu Assalamualaikum Yusuf. warahmatullahi Pagi, Pak Beni, wabarakatuh. Mbak Tika, Pagi nih. sehat Aduh, selalu. Pak Beni sudah mulai cerah nampaknya Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih Bu Yanti. Ya, Selamat perutnya pagi. mulai ngisi, yang banyak makannya Tapi Pak. Pak, Ya, Pak. Ya Bu. Pak Beni, Jaga selamat pagi Pak Beni. nutrisinya. Ya, Mbak Tika tetap sukses kita. ngerawat Pak Beni. Amin, amin. Pagi Pak Beni. Halo, Pak Asman. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat Selamat pagi, pagi. Pak Beni. Ya, selamat pagi. Oh, Kita. Udah sehat selalu ya, Pak Beni. sehat Pak. Amin. Alhamdulillah. Pak Beni kelihatan segar ini. Udah semakin segar. Ya, Alhamdulillah sudah sembuh ya Pak ya. Iya Bu. Kasih. Terima kasih Bu. Heeh. Doanya Doakan. saudara-saudara semua ini ya Pak Beni ya. Iya Bu. Pak Komandan. Assalamualaikum. Bu Esther, Pagi Pak. kopi pahit dulu. Pak Beni. Ya. Pak Beni. Pak Beni udah disiram air ya, seger ya. Iya, Bunda. Airnya mengalir terus. Air mengalir amin, amin. sampai jauh. Akhirnya ke Bali, kemana-mana. Iya. itu. Ya, Bunda. Pak Ya. Nengan. Pak Nengan, selamat pagi. Yeay. Pagi. Selamat pagi, Pak Beni. Sehat selalu, Ibu. Amin. Pak Salam Ningam, 5 miliar semua. Selamat Oh. pagi. Nah, Selamat pagi. Nah, ini Pak Beni. selamat pagi Pak Denny. Ya, Ini Pak Beni salam sehat semuanya. Oh ya Pak Heri. Pak Eri. Selamat pagi Pak Heri. Sudah sehat Pak nih. Mana Ini Bu Pak, Yanti, Pak Heri? sedang bikin kopi dulu, Bu. Oh, Siap. bikin kopi dulu. Biasanya kan kalau Saya udah open tunggu kamera udah idenya ini. berdua, udah komplit. Assalamualaikum Bu Pagi Yanti. Bu Yanti. Pagi Bu Yanti. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bentar nggih. Pagi Mbak Yanti. Ya, 1 menit Nah, lagi. ini kan buku idahnya kok belum masuk. Ini Bentar. paling muda kayaknya Mbak Yanti ya. Udah, tadi sudah ada itu Mbak Yanti. Oh, sudah? Bu idenya udah standby tadi kayaknya. Tadi udah Oke. absen. Saya mulai ya Bu. SMA katanya. Ya, Ya, siap. Pas. yuk di mute. Jam 6. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan pada Zoom pembacaan buku bijak dalam keadaan sehat walafiat. Selama 60 menit ke depan, saya akan memandu acara Zoom pada pagi hari ini. Dan untuk lebih semangatnya, saya ingin ngetes ini Bapak Ibu. Masih ada semangat paginya enggak? Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Tetap semangat. Ikuti kata-kata saya ya Bapak Ibu. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini ucapan saya. Ini ucapan saya. Ucapan saya. Perasaan saya. Ini perasaan saya. Ini tindakan saya. Ini tindakan saya. Jika ada yang salah, itu saya. Ada yang salah, Ada yang itu salah, saya. itu saya. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan Menyalahkan orang lain. orang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai acara dengan bacaan basmalah dan Al-Fatihah. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, boleh berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Men. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam laumul Fatihah. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk kelancaran Zoom kita pada pagi hari ini, silakan Bapak Ibu mematikan tombol mikrofon masing-masing agar pembelajaran kita lebih maksimal, lebih tenang, dan lebih nyaman. Monggo, silakan Bapak Ibu. Sudah. Baik. Untuk pembacaan buku bijak pada pagi hari ini akan disampaikan oleh seorang ibu. Jadi kemarin itu bapak-bapak ya. Sekarang seorang ibu
perwakilan dari HK Pringsewu, Lampung. Jadi tidak panjang lebar juga. Mari kita sambut Ibu Farida. Ibu Ida Farida. Selamat pagi, Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Waalaikumsalam bisa melihat warahmatullahi. wajahnya biar kita Waduh, lebih kenal. udah tua. Nggak apa-apa, Ibu. Tapi semangatnya saya suka kok. Ayo, Ibu. Mbak Yanti, Ida Farida atau Siti Aida? Ida Farida, Ibu. Ida Farida. Siti Aida yang mana Siti Aida? Siti Aida, ya. Saya kemarin sempat 2 hari kemarin sudah WA sih, Bu. Sudah dijawab iya, bisa. Ini pagi tadi sudah saya kirim link undangan Zoom, sudah dibuka. Barusan jam 6 kurang 3 menit tadi saya suruh masuk juga. Tapi saya pikir Ini, Ibu ini itu. suaranya Siti Aida atau Ida Farida nih? Coba Ida buka deh. Farida, Ibu. Maaf Ibu, saya Udah Ida. Nah, Siti ini Aida. Siti Aida. Ida, Ida. Pringsewu tidak ada yang namanya Ida Farida, Nah, makanya itu. saya pikir itu bukan tugas saya, tapi ternyata moderator menghubungi saya. Jadi ya oke saya siap gitu. Iya, apa iku yo, monggo. Mantap Bu, mantap, mantap. Oke, silakan Ibu. Kayaknya ini saya kemarin dikasih Pak Darmawan itu list 1 minggu siapa-siapa aja pembicaranya dan itu nulisnya Ida Farida. Makanya saya menghubungi nomor tersebut gitu. Apa Ibu yang saya hubungi tadi ya? Saya Siti Aida. Kalau dari Pringsewu, HK Pringsewu belum ada nama Ida Farida, belum ada. Ya, Hanya Ibu. berarti ya jenengan toh, nggih. Iya kayaknya Bu. Kita ya Bu. Bisa Maaf, Ida Farida itu member baru Bu, belum jadi ini, belum gabung. Oke, mohon maaf untuk penulisan nama, saya nanti bisa konfirmasi sama Pak Darmawan lagi. Baik, Ibu. Salaman Ibu kok. Canggih. Oke, Bisa silakan Ibu. Oke, silakan untuk dilanjut waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpin Bentar hebat. Pak Jaka, tolong di-mute Pak Jaka. Ya, sebentar. HP-nya lagi ada masalah, bentar ya. Oke, Bapak Ibu minta tolong di-mute masing-masing, nggih. Saya nggak bisa mute sendiri kan. Matiin ya suaranya ya? Iya, Sebentar ya. nggih. Pagi Bu Esther. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Monggo silakan Ibu. Bu Siti Pemimpin Aida. belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Jadi Bapak Ibu, saya sendiri merasa belum hebat lagi untuk bijak. Cuman karena kita selalu hidup adalah perubahan, jadi kita harus selalu belajar dan belajar. Ciri pemimpin bijak berlari dengan satu tujuan. Tujuan kita adalah goal, pensiun, kemudian tidak bertinju sembarangan, artinya tidak asal-asalan. Jadi karena kita punya tujuan, kita ketemu aral merintang di jalan, kita harus tetap fokus satu tujuan. Kita merospek orang, jangankan kok diterima. Bahkan pernah saya dimarah-marah. Namun saya tetap fokus. Dalam hati saya, terserahlah kamu nggak ikut. Yang penting info sudah saya sampaikan. Kemudian selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Bapak dan Ibu, kita hidup ini harus selalu melatih kepemimpinan. Terutama memimpin diri sendiri. Kalau kita diri sendiri aja belum bisa baik, belum bisa kita pimpin, apalagi kita mau memimpin orang banyak.
Perlombaan kita bukan lomba lari cepat. Betul Bapak Ibu, kemarin itu ada apa ya yang di-share di grup, perlombaan antara seekor kelinci dengan kura-kura. Nah, kita ada di dalamnya seperti kura-kura itu. Kalau kelinci, ya itu tadi, lari cepat-cepat. Ternyata di tengah jalan dia berhenti karena lelah. Nah, sistem di KLPI ini tidak seperti itu. Kita seperti kura-kura. Ya biar lambat asal selamat. Kalau kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon gitu. Tetapi lomba lari jarak jauh. Akan tetapi kita ini lomba lari jarak jauh yang seperti kura-kura itu ya, yang di-share di grup. Jangan seperti minuman yang bersoda, yang begitu dikocok, dia akan push keluar semua. Tersisa hanya sedikit. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Karena kita ini karena lomba lari jarak jauh, maka kita harus santai namun pasti. Harus menjaga stamina kita supaya kita bisa mencapai satu tujuan, yaitu tujuan goal. Menjaga stamina itu tidak lepas dari kita harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah. Kalau dalam agama Islam itu ada doa yang berbunyi la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, dari Tuhan. Jadi kita jangan mentang-mentang, oh saya pintar kok, merekrut orang banyak. Tetapi tidak mengandalkan Tuhan, makanya kita terkadang sering kecewa. Ya. Kemudian yang kedua, doakan goal, strategi dan tim. Kita berdoa semoga kita mencapai goal, kita bisa menyusun strategi yang baik bersama tim kita. Jadi senangnya di KLP ini saya sendiri merasakan kalau dulu di MLM itu lelah. Lelahnya karena apa? Kerja sendiri, rebutan lagi. Rebutan downline, upline gitu. Dan tidak ada pendidikan. Kalau kita sekarang ini dididik supaya menjadi orang yang sukses, orang yang jaya, orang yang berharta, orang yang banyak duit, tapi juga tidak terlepas dari dermawan. Makanya cocok kalau wakil dirutnya itu namanya Pak Ustadz Darmawan, karena beliau juga mengajarkan kita untuk berjiwa dermawan. Punya jiwa dermawan itu tidak harus banyak duit, Bu. Sedikit pun kalau kita punya jiwa dermawan, pasti kita senang sedekah. Berikutnya, doakan leader. Leader itu siapa, Bu? Ya, itu atasan-atasan kita. Seperti kalau saya, Pak Haji Fadoli, terus karena saya, Haji Sunarto, dan berikutnya saya nggak hafal. Yang penting saya doakan selalu sehat, selalu. Kemudian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya percaya perusahaan. Saya percaya sekali, Bu, dengan perusahaan. Perusahaan ini
hari-hari membuat saya bahagia. Karena apa? Perasaan saya itu hanya pergi bermain, pergi silaturahim, pergi ke tempat kawan. Tapi saya bermain itu dengan otak-atik mainan HP, tahu-tahu ada uangnya. Nah, kita tidak usah susah payah berjualan, ngangkat barang ke sana sini, apalagi seperti saya kan sudah tua. Jadi sudah tidak layak lah. Gitu. Jadi senangnya di KLP ini, kalau perasaan saya sih, hanya bermain tapi kok dapat duit. Mainan HP, tahu-tahu ada 5.000. Terus ketik lagi itu lagi 5.000. Terus lagi senggolan 3.650. Masya Allah, senangnya. Berikutnya adalah percaya pada sistem. Memang sistemnya sangat mendukung. Jadi hanya mainan. Ya istilah dimanfaatkan. Karena sistemnya yang sangat valid. Sistemnya yang sangat baik. Sistemnya yang sangat mendukung. Saya pada leader, saya percaya betul sama leader saya. Orangnya jujur, amanah, dan ramah. Kalau apa-apa dipecahkan bersama. Kalau ada apa-apa. Berikutnya ikutin prosedur. Prosedurnya memang sudah sangat menunjang, baik, sangat memotivasi. Lalu karena kita sudah percaya pada sistem, leader, prosedur, kita cara bekerjanya pun harus komitmen dan persisten. Kita harus tempelnya kepada leader kita, pada upline kita. Arti nempel di sini bukan dimaknakan yang negatif ya, Bapak Ibu. Nempel di sini kita Bu Aida, sebentar nggih. Ya. Mohon maaf Pak Suyatno, bisa di-mute dulu mikrofonnya. Pak Yatno. Pak Yatno. Oke. Oke, terima kasih. Monggo dilanjut Ibu Ida. Ya. Nempel di sini berarti kita harus, kalau tidak tahu sesuatu ya kita harus tanya. Jangan gegabah. Jangan kalau ada orang lagi bicara terus nerombol aja. Tapi nyatanya tidak tahu apa-apa. Begitu mengerjakan salah. Nah, itu kita perlu nempel kepada upline kita. Di sini saya selalu berguru. Suhu saya itu Mbak Ana, istrinya Bapak Fadoli. Beliau sangat tekun, sabar mengajari saya yang sudah tua karena faktor U. Jadi kadang-kadang lupa, saya deket lagi, tanya lagi. Tapi Mbak Ananya itu nggak pernah bosan mengajari saya. Kenapa harus berdoa? Ayo, Bapak Ibu. Ayo kita pecahkan. Kenapa kita harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Masa depan misteri kita tidak ada yang tahu. Ya. Semuanya harus berdoa. Karena kekuatan doa itu adalah sangat mujarab. Ada orang yang tidak punya harta benda, tidak punya sanak saudara,
tidak punya apa-apa. Tapi karena dia rajin mendekatkan diri pada Allah, pada Tuhannya, dia rajin berdoa. Kalau saya ngamati, itu kehidupannya justru lebih berkah, lebih nyaman, aman daripada yang banyak harta, banyak saudara, tapi hidupnya hanya hura-hura. Tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhannya. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa. Kecewa itu manusiawi, Bapak Ibu. Rasanya tidak ada manusia yang tidak pernah kecewa. Lalu tidak ada manusia yang tidak capek. Tidak ada juga manusia yang males, yang tidak males, kesel dan bosan. Namun semua itu bisa kita tepis dengan semangat kita. Apa sebenarnya yang akan kita tuju? Kalau kita bisa menepis rasa tersebut, insya Allah kita akan selalu jalan prospek, menerangkan pada orang, kecewa sedikit, ditolak, tidak hanya ditolak, bahkan dimarah-marah, tapi kita tidak bosan. Karena kalau sifat capek, ya kita kan, apalagi saya udah tua ya, terkadang ya capek. Tapi ya udahlah dibawa tiduran, gitu aja. Kemudian sifat males ini yang paling-paling tidak mendukung dalam kehidupan kita. Karena apa? Males, orang kalau pemalas, itu ya menghabiskan waktunya hanya untuk bermalas-malasan. Beda dengan orang yang rajin. Kalau orang yang rajin, itu merasa waktu adalah uang. Kata orang barat, time is money. Waktu adalah uang. Seperti saya sendiri terkadang malah kurang waktu. Pagi, harus mengerjakan ini. Siang saya harus jalan. Kemudian sore hari di rumah saya ngeles murid. Terus sudah sore mandi, nyiram-nyiram tanaman gitu. Terus sholat maghrib, habis maghrib ngajar ngaji ibu-ibu. Nah, saya pikir waktu yang masih ada di usia saya yang sudah senja, saya pergunakan untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi terkadang kalau Zoom malam itu saya datang agak terlambat karena saya harus menyelesaikan mengajari dulu ngaji ibu-ibu. Berikutnya yaitu kita tidak boleh kesel. Kesel ini kesel apa ya? Kalau kesel orang Jawa itu yo capek itu kesel. Tapi ini mungkin kesel bahasa Indonesia ya. Jadi kesuh gitu ya. Kesuh atau apa ya? Ya kesel lah pokoknya. Hatinya mangkel gitu mungkin ini kalau kesel bahasa Indonesia. Kemudian jangan bosan. Ibu-ibu, kalau kalimatnya bosan, itu memang tergantung individunya. Terkadang orang ada sedikit-sedikit bosan. Makan nasi urap bosan. Sama sayur asem bosan. Sama sambal teri bosan. Itu tergantung individunya. Kalau orang pandai mensyukuri nikmat, akan ditambah. Tapi kalau dikit-dikit bosan, ya gitu deh. Rasanya bosan terus. Baiklah Bapak dan Ibu. Kami akan sampaikan buku bijak tanggal 3 Oktober 2024.
Janganlah lupa akan apa yang telah kuajarkan kepadamu, anakku. Ingatlah selalu akan perintahku, supaya panjang umurmu dan sejahtera hidupmu. Inilah nasihat orang tua kepada anak-anaknya. Jadi jangan lupa kalau orang tua mengajarkan sesuatu kepada kita, yaitu pertama kita, kalau saya ini karena dididik dalam agama Islam, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian jangan kurang ajar terhadap orang yang lebih tua. Harus menyayangi anak-anak atau yang usianya lebih muda. Jadi kita nggak boleh mentang-mentang. Terus harus ingat selalu akan perintahku, katanya. Nah, perintah orang tua itu yaitu tadi. Dalam agama Islam, menunaikan sholat 5 waktu, jangan dihindar, jangan ditinggalkan. Terus berbakti kepada kedua orang tua, terutama kalau orang tuanya masih ada. Kemudian menyayangi sesama hidup. Terus jangan iri dengki, gitu. Hendaklah engkau tetap percaya dan setia kepada Allah dan sesamamu. Betul. Kata agama saya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulmu. Wa ulil amri minkum. Dan patuhlah kepada pimpinanmu. Kalau kita sekarang di KLPI ini, ada yang memimpin. Ada yang dijadikan direktur. Ada yang dijadikan wakil direktur. Ya kita patuh. Rasanya seorang pemimpin itu akan mengajak kita sukses bersama. Tidak akan menjerumuskan kita. Yuk masuk KLPI. Ternyata kita di sini buang-buang waktu, modal, tenaga, dan pikiran. Tidak seperti itu. Jadi patuhlah. Ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia. Karena kita sesama-sama manusia, sesama hamba Allah, makanya kita harus saling menghargai supaya hidup ini disenangi. Jangan mentang-mentang, jangan sedikit-sedikit marah, jangan sedikit-sedikit tersinggung. Makanya di dalam KLPI, di buku bijak ini kita diajarkan untuk TST. Kalau orang bicara tidak menyenangkan hati kita, ya udahlah kita diem. Gitu. Kemudian kalau kita mau bicara, kita pikir dulu. Kira-kira kalau saya bicara seperti ini, melukai tidak ya? Gitu. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Betul. Tadi kan kita sudah mengandalkan Tuhan. Ya, harus percaya itu. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Betul, Bu? Bapak, Ibu, di sini kita betul-betul harus ingat selalu kepada Tuhan, sesuai dengan tadi petunjuk buku bijak di awal, yaitu kita harus selalu berdoa, jangan lupakan Tuhan. Janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Nah ini Bu, kalau punya jiwa, alah aku ngerti, pintar aku. Tapi begitu dilepaskan, membuat kesalahan. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat-jahat. Di sini pokoknya dalam agama apapun kita selalu harus mengandalkan Tuhan dan kita harus menjauhi yang tidak baik. Satu contoh, kita waktu kecil dididik untuk
jangan mencuri, jangan memakai hak yang bukan milikmu, jangan menyakiti. Itu semua adalah perintah orang tua kita yang diajarkan. Itu pun dalam agama dianjurkan seperti itu. Perbuatanmu itu akan menjadi seperti obat bagimu. Perbuatanmu itu akan menjadi seperti obat bagimu yang menyembuhkan badanmu dan menyegarkan batinmu. Betul sekali, Bu. Kalau kita nggak pernah melakukan kejahatan yang dengan sengaja, artinya kita selalu mengandalkan Tuhan, kita menuruti perintah orang tua, dan kita dididik, disekolahkan, kita taat dan patuh pada perintah guru, itu kita akan hidup senantiasa nyaman, aman di hati, yaitulah yang disebut dengan seperti obat bagimu dan menyembuhkan badanmu dan menyegarkan batinmu. Kalau kita nggak melakukan kejahatan dengan niat sengaja, kecuali kalau kita misalnya kok ada orang punya buah, punya makanan, kok kita tiba-tiba enaknya. Nah, itu pun kan kita harus pamit dulu, izin. Terkadang kok lupa ambil ngambil di pohon, nemu di bawah. Itu tidak menjadi batal. Hormatilah Tuhan dan dengan mempersembahkan yang terbaik dari segala harta, milik, dan hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu dan air anggurmu limpah-limpah sehingga tidak tempat untuk menyimpannya. Bapak Ibu, kita di sini diajarkan apabila kita mau berkorban itu hal yang baik yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan pilih kerbau atau kambing, pilih yang gudigen, pilih yang kurus. Jangan, kalau kita berkorban, persembahkanlah korban kita itu untuk Tuhan yang baik-baik, yang gemuk, yang seger, yang sehat, gitu ya Bu ya. Apabila Tuhan menghajar engkau, anakku, terimalah itu sebagai suatu peringatan dan jangan hatimu kesal terhadap didikan Tuhan itu. Menghajar di sini ada Tuhan. Suara apa itu ya? Di sini ada kalimat Tuhan menghajar. Artinya Tuhan itu memberi cobaan, beri ujian. Terimalah itu sebagai suatu peringatan. Karena kita diuji. Sebentar Bu aja, sebentar Ya. nggih. Ibu Istiranus, Bapak atau Ibu ini? Nama Istiranus, mohon di-mute nggih. Oke, matur nuwun. Silakan Bu, dilanjut. Tuhan menghajar kita itu artinya Tuhan itu beri cobaan. Semua hambanya itu pasti diberi ujian, cobaan untuk meningkatkan ketakwaannya, untuk menyadarkan dirinya, jangan hidup semaunya sendiri. Apabila Tuhan menghajar engkau, anakku, terimalah itu sebagai suatu peringatan. Nah, jangan mengeluh, jangan keluh kesah, harus diterima dengan ikhlas. Tuhan menghajar orang yang dicintainya sama seperti seorang ayah mengajar anak yang disayanginya. Ya, kalau orang tua menghajar anak itu biasanya tidak ingin anaknya itu salah, tidak ingin anaknya itu berjalan di jalan yang dimurkai Allah, makanya kadang dihajar.
Tapi setelah dihajar kalau orang tua saya itu, terus disayang, dikasih upah. Disayang, dikasih upah, misalnya terus ditanya, kamu pingin apa besok? Gitu. Padahal habis disabet. Ya karena sebagai anak tidak nurut, tidak melakukan perintahnya. Beruntunglah orang yang menjadi bijaksana dan mendapat pengertian. Betul. Keuntungannya lebih besar daripada yang diperoleh dari perak dan lebih berharga dari emas. Ya, kalau emas begitu dijual, uangnya diterima, habislah sudah. Kalau perak pun begitu. Tapi kalau keuntungan menjadi orang yang bijaksana dan pengertian terhadap sesama itu lebih mulia. Itu akan dikenang sepanjang masa. Hikmat lebih berharga daripada batu permata. Semua yang kau idamkan tak dapat menyamainya. Betul sekali. Hikmat memberikan kepadamu umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Ibu-ibu, arti hikmat di sini, kalau saya bisa mengartikan, hikmat ini kaitannya dengan orang yang pengertian, orang yang bisa menghargai orang lain, orang yang itu tadilah pengertian terhadap orang lain. Jadi misalnya tetangga kok apa ya bilang, Bu, saya pinjam motornya. Oh, monggo, monggo, monggo. Tanpa ada rasa tidak ikhlas. Semua kita lakukan dengan keikhlasan. Kemudian, Bu, saya minta tolong, Bu, antarkan ke tempat Pak Mantri, saya kepalanya mumet. Oh, ayo, gitu. Jadi mensegerakan orang lain apabila membutuhkan pertolongan, gitu. Nah, itu akan memberi umur panjang. Bukan berarti umur kita panjang, tapi nama kita selalu dikenang oleh orang yang kita tolong. Memberikan kepadamu umur panjang, selalu dikenang orang, kekayaan, kaya apa? Kaya hati, dan kehormatan. Kalau kita selalu pengertian kepada orang, kita pasti dihormati, pasti itu. Tidak ada orang yang apa ya mengejek atau mencemooh. Karena kita sudah selalu berusaha pengertian kepada orang, pasti orang lain juga akan pengertian. Kalaupun orang yang sudah kita beri pengertian itu dia tidak mengerti dengan kita, kita harus ikhlas. Karena kita berbuat baik itu, kata Pak Darmawan, lillahi ta'ala. Kita semua ini di dalam KLPI merupakan romli, kata Pak Darmawan. Rombongan lillah. Jadi kita sudah memberikan prospekan seperti ini, malah dijawabnya, lah itu kan video bisa dibuat. Sistem-sistem apa seperti itu nggak ada. Uang dari mana coba? Modal 700 kok bisa menghasilkan sekian juta. Tapi dia nggak mau belajar. Diterangkan pun ngeyel. Ya, kita yang penting sudah menyampaikan yang baik. Hikmah membuat hidupmu senang dan sejahtera. Orang yang berpegang teguh pada hikmat akan mengalami hidup yang sejati dan bahagia. Betul, Bu? Bapak dan Ibu, kalau kita sudah memiliki jiwa yang hikmat, yang pengertian, yang apa ya, tidak selalu menyalahkan orang lain lah. Artinya apa-apa itu selalu dipikir dulu sebelum berbuat. Kalau dimintai tolong, kita pun harus menyegerakan. Jangan banyak alasan. Saya perhatikan kalau orang yang banyak alasan, itu pun rasanya seperti tidak puas dalam hidupnya. Padahal
Dia motor ada, baru, mobil ada, tapi hidupnya itu seperti kayak resah gelisah gitu loh. Dan memandang orang yang punya hikmat itu kok hidupnya tenang, kok sana sini menghargai, kok bisa ya selalu murah senyum gitu. Dengan hikmat, Tuhan menciptakan bumi. Dengan akal budinya, ia membentangkan langit di tempatnya. Iya, Bu. Kalau kita pikir langit itu tidak ada tiangnya ya, Bu ya. Dan bumi ini ternyata luas sekali. Itu adalah ciptaan Tuhan yang maha hikmat. Dengan pengetahuan Tuhan, dia dengan pengetahuannya Tuhan itu membuat sumber-sumber air di bawah tanah pecah dan mengalirkan airnya serta awan di langit mencurahkan air ke bumi. Nah, semua ini adalah ciptaan Tuhan yang bukan dimotivasi. KLPI ini pun mengambil motivasi dari aliran air, ya. Aliran air yang dari bumi naik ke atas menjadi awan, awan pun kena sinar matahari menjadi hujan, kemudian mengalir lagi ke bumi, tempat kita berpijak semua. Sebab itu, berpeganglah pada hikmat dan pada pertimbangan yang matang, anakku. Jangan sekali-kali melepaskannya, maka hidupmu akan terpelihara, indah dan menyenangkan. Nah, itu udah satu nasihat yang sangat bijak itu. Berpeganglah pada hikmat, yaitu tadi saling menghargai. Bapak dan Ibu sudah, apalagi yang sudah seusia saya, sudah sangat tahulah hal ini. Engkau akan berjalan dengan aman, betul, dan tidak akan tersandung, betul. Ya ibaratnya kalau kita berjalan itu perhatikan kanan kiri, ada duri atau tidak, ada batu atau tidak. Makanya kita dianjurkan apabila kita menemukan duri di jalan atau batu yang besar, lebih baik kita ambil, kita singkirkan ke pinggir jalan supaya tidak menyandung, terutama tidak menyandung diri kita sendiri ataupun tidak terinjak oleh orang lain. Itu termasuk hati yang bijak dan hikmat. Engkau akan pergi tidur tanpa merasa takut dan engkau tidak nyenyak dan engkau tidur nyenyak sepanjang malam. Betul. Kalau kita selalu berbuat kebaikan, kita tidak merasa takut mau beranjak tidur dan nyenyak, ternyata bangun-bangun sudah pagi. Tidak mimpi buruk, tidak mimpi dikejar-kejar dosa. Tak perlu engkau takut akan bencana yang datang tiba-tiba seperti badai dan melanda orang-orang jahat. Ya, kalau kita selalu berbuat di jalan, di jalan yang baik, mudah-mudahan kita memang kayak saya sendiri tidak pernah merasa takut. Takutnya hanya kepada Tuhan. Takut bahwa kita hidup ini nanti akan bertanggung jawab di akhir, kemudian semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan karena kita masih hidup, kita harus mempertanggungjawabkan kepada sesama manusia. Itu. Tuhan akan menjaga engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau terperosok ke dalam perangkap. Betul. Jika kau mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikanmu,
Janganlah menolak untuk melakukan hal itu. Betul sekali. Dan saya selalu berusaha. Apabila ada orang yang membutuhkan pertolongan, siap. Saya selalu siap. Gitu. Yang penting kondisi saya sehat. Ya kalau kondisi saya sedang tidak enak badan, asam lambungnya sedang kambuh, ya saya bermalas-malasan di tempat tidur. Jangan menyuruh sesamamu menunggu sampai besok. Kalau pada saat ini juga engkau dapat menolongnya. Betul sekali. Janganlah engkau merencanakan sesuatu yang merugikan sesamamu yang tinggal di dekatmu dan mempercayaimu. Saya ulang, janganlah merencanakan sesuatu yang merugikan. Oh iya, jangan. Itu setan itu yang menggoda. Merencanakan sesuatu yang merugikan sesamamu. Itu godaan setan. Yang tinggal di dekatmu dan mempercayaimu. Ya kalau kita sudah dipercaya sama orang, kenapa kok kita harus memanfaatkan orang itu dengan mengambil keuntungan untuk diri sendiri? Jangan. Tuh. Kemudian jangan bertengkar tanpa sebab dengan seseorang yang tak pernah berbuat jahat kepadamu. Waduh, astagfirullahaladzim. Ini jangan sekali-kali Bapak Ibu, orang yang senang berdebat itu, apalagi tanpa sebab, sesuatu yang jahat, itu namanya debat kusir. Kalau kata orang Jawa, rebutan balung tanpa isi. Lah balung nggak ada isinya kok diperebutkan. Itu. Artinya orang tidak berbuat jahat kepada kita, kok kita seneng banget bertengkar. Waduh, jauh-jauhlah itu. Jangan iri terhadap orang yang menggunakan kekerasan. Dan jangan meniru tingkah laku mereka. Bapak dan Ibu, untuk apa ya Bu, Pak, kita iri terhadap orang yang bisa keras, bisa menggunakan kekerasan. Artinya bangga dia kalau bisa membentak-bentak orang lain. Dia bangga. Kita tidak usah meniru, Bapak Ibu. Karena justru kita itu dianjurkan untuk selalu lemah lembut. Kalau orang yang menggunakan sedikit-sedikit kekerasan, itu biasanya ciri-ciri orang yang arogan, menyombongkan diri, menganggap dirinya itu hebat, padahal dia pun belum bisa bijak. Sedikit-sedikit kalau ketemu orang menggunakan kekerasan. Bapak dan Ibu, di sini kita tidak dianjurkan, bahkan dilarang keras. Jangan meniru tingkah laku mereka. Karena itu jauh dari rasa hikmat tadi. Sebab Tuhan membenci orang yang berbuat jahat. Iya betul, kita diciptakan ke muka bumi ini untuk saling tolong-menolong. Kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk menolong sesama. Tapi terkadang kita menolong orang, itu banyak yang tidak suka. Yang menganggap kita caper lah, yang menganggap kita itu sok apalah gitu. Kemudian ada juga yang mengajak kita untuk tidak boleh menolong. Nah, itulah kehidupan. Tinggal kita punya hati yang hikmat atau tidak. Di buku bijak ini mengajarkan kita untuk selalu hikmat. Artinya tepos liro ya, tenggang rasa. Kalau kita tidak mau menolong orang, suatu saat kita pun pasti
butuh bantuan orang. Nah, kita harus berpikir ke situ. Sebab Tuhan membenci orang yang berbuat jahat, betul. Tetapi ia akrab dengan orang-orang yang lurus hidupnya. Ya, artinya Tuhan itu menyukai hambanya yang selalu berbuat baik terhadap sesama ciptaan Tuhan. Orang sama-sama ciptaan Tuhan aja kok kadang-kadang mengolok-olok, mencaci maki, bahkan menjahati. Nah, itu Tuhan tidak suka. Yang disukai Tuhan itu, yang diakrabi oleh Tuhan adalah orang yang lurus hidupnya. Tuhan mengutuk rumah orang jahat, tetapi memberkati rumah orang yang taat kepadanya. Ya jelas, kalau orang yang jahat itu ya karena hidupnya di rumahnya banyak syaiton, banyak yang menggoda, banyak yang mengganggu, selalu pikirannya mau berbuat jahat. Habis ini saya mau menjahati siapa lagi ya? Mampuslah dia kalau saya jahat sama dia. Nah itu, karena di hatinya ada iri, dengki, suuzon, buruk sangka, negative thinking. Itu makanya orang jahat itu dikutuk sama Tuhan. Tidak disukai sama Tuhan. Tetapi kalau orang yang baik hati, lurus hidupnya, selalu diberkahi di rumah orang tersebut. Karena orang tersebut taat kepada Tuhan. Itu tadi yang saya ucapkan di depan. Allah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan patuhlah kepada pemimpin-pemimpinmu. Ya, kita di sini kan di KLPI, ya patuhlah pada pemimpin kita. Terutama kepada instruksinya Pak Basri Susanto. Sarannya dari Pak Ustadz Darmawan, kane-kane kita, ortu kita. Nah, saya patuh. Karena saya sendiri menyadari banyak sekali kekurangan, banyak sekali kebodohan. Oleh sebab itu kita harus patuh kepada pemimpin kita. Tuhan membenci orang yang tinggi hati. Betul, orang yang tinggi hati itu katakanlah ya sombong. Sementara sombong itu adalah haknya Tuhan yang maha menciptakan alam semesta ini. Haknya Tuhan kok kenapa dipakai oleh ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan membenci terhadap orang yang tinggi hati. Tetapi memberkahi orang-orang yang rendah hati. Nah, kita tahu semua orang yang rendah hati itu biasanya dia murah senyum, kemudian selalu mendengarkan kalau ada orang sedang berbicara, nggak nerobos saja, ya. Orang bijaksana akan bertambah harum namanya, sedangkan orang yang bodoh semakin tercela. Jelas. Makanya saya harus selalu belajar di KLP ini karena saya merasa bodoh. Saya nggak mau tercela. Saya nggak mau tercela, saya selalu berusaha belajar. Demikianlah Bapak Ibu, saya membacakan buku bijak ini. Apabila ada kesalahan, itu kesalahan saya. Dan apabila ada baiknya, itu hanya milik Allah semata. Baiklah Bapak Ibu, saya akan lanjutkan doa. Yang saya bawakan ini adalah doa menurut agama saya, agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain atau punya kepercayaan lain, monggo dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah pemeliharaku, pemelihara kami di KLPI ini. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah. Engkau telah menciptakan kami, dan aku adalah hamba-Mu. Kami semua di KLPI ini adalah hamba-Mu, dan kami berada pada janji dan ancaman-Mu. Menurut kesanggupan kami, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan apa yang telah kuperbuat. Dan aku mengakui semua hikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan kami mengakui pula dosa-dosa kami kepadamu. Maka berikanlah ampunan yang berlimpah kepada kami, karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami itu selain Engkau ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dalam wadah KLPI ini. Sejahterakanlah kami, lindungilah owner-owner kami, tim manajemen, dirut dan wakil dirut KLPI. Kemudian lindungilah pula para kane, ketua HK, dan semua yang tergabung di KLPI ini. Tanpa bisa menyebutkan satu persatu, baik itu dari Sabang sampai Merauke, dan seluruh penjuru dunia yang telah bergabung di KLPI ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ini zalamtu nafsi faghfirli faghfarolah innallaha huwal ghafurur rahim. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, lindungilah kami dari orang-orang yang zalim. Rabbi habli minal khasirin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ibu Moderator, kami serahkan waktu dan tempatnya. Sekian. Oke, terima kasih Ibu Siti Aida yang sudah menguraikan buku bijak pada pagi hari ini, tanggal 3 Oktober 2024. Semoga apa yang disampaikan Ibu Siti Aida pada pagi hari ini kita semua bisa mengambil hikmahnya dan kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Dan masih ada waktu kurang lebih 3 menit untuk Bapak Ibu yang mau sharing, silakan satu orang saja karena Baik. kita mepet ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jaka. Ya, silakan Pak Jaka. Baik, Ibu, saya mau nanya, Ibu. Tadi kan bagaimana mengatasi
apa ya, saat kita menawarkan pada orang yang sudah anti berarti udah trauma, bagaimana caranya mereka bisa apa ya, mengerti atau memahami lah, berarti gimana ya, udah kayak udah banyak trauma gitu nah Ibu, maksudnya trauma dalam arti apa ya, Trauma untuk masuk ke aplikasi ini ya. aplikasi. Kayak Oke. tadi subuh tadi pas selesai subuh saya udah mengundang Pak RT sama satu ketua cabang travel, yang dimana pada saat saya menjelaskan tentang KLPI bla 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 tentang sistem ekosistem semuanya, dia bilang trauma gini, kalau sudah kayak gini trauma udah banyak banget gitu, nah udah banyak tertipu, jadi jangan sampai gitu. Nah bagaimana apa ya caranya untuk mereka bisa memahami dari apa yang Oke. kita tawarkan kepada mereka, bagaimana untuk antisipasinya, boleh Menangkap nggak langkah-langkahnya, boleh nggak Sari? ini yang bisa masuk aplikasi air siapa yang mengundang Bapak? Saya Ibu Bapak. Mesri. Oh, Ibu nah untuk pertanyaan itu bisa disampaikan ke Ibu Emistring ya kalau nggak salah itu. Nah, untuk pembahasan buku bijak ini tidak ada kaitannya dengan tanya jawab. oh gitu ya, oh saya minta maaf banget gitu. Tidak apa-apa, Pak. Oke, tidak apa-apa. Nanti bisa disampaikan pertanyaannya itu di hari Rabu sama Sabtu. Jadi Oh iya ya, bisa maaf ya. ya untuk jam 19 lebih 15 menit sampai jam 9 malam biasanya di hari Rabu sama Sabtu. Bapak bisa tanya apapun di situ mengenai sistem maupun jaringan seperti itu. Sudah Bu, cukup. Bu Oke? Momli itu mau jawab itu. Bu Momli mau Oh, menerangkan itu. Tidak apa-apa dijawab aja sama Bu Momli. silakan, Mam. Waktunya habis loh Bu Mom, tinggal 1 menit. Masih mau menyampaikan atau saya tutup aja ya sudah mepet Tutup aja Bu. siap. Tinggal 1 menit, kita mau zoom kedua. Kita skip dulu ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir sampai akhir acara Zoom pada pagi hari ini. Teruslah belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memantaskan diri, dan juga bersyukurlah karena kita masih berada di tempat yang benar dan bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan dari perusahaan ini kepada banyak orang. Semoga buku bijak hari ini bisa memberikan kita manfaat dan ilmu kepada keluarga kita maupun lingkup terbesar seperti eh, KLPI, keluarga besar dari Kreasi 5 Pilar Indonesia. Bapak Ibu, mohon maaf Amin. tidak ada kekurangan dalam saya pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ampun. Salam sehat, Yang baru. limpahan bagi Pilar, dan salam 5 miliar. Selamat pagi. Salam Wassalamualaikum. 5 miliar. 5 miliar. Salam 5 miliar. Sukses buat kita semua. Jaga kesehatan. Pilar 5 miliar. Terima kasih Bu Siti. Sukses bersama di KLPI. Ayo terus gotong royong, prospek. Buktikan KLPI untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Amin. LPI, yes, luar biasa. Yes. Satu tujuan. Mantap. Tujuan pensiun, Pak. Oke, keluar masing-masing aja, klik kanan itu.